Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 mau bagi-bagi ilmu nih tentang kerajaan yang ada di Sulawesi, yaitu Gorontalo dan Wajo. Sebelumnya, kenalan sama kita dulu yuk. Aku Syafa Rahma Presensi 33. Aku Renata Prajualita Cinta Ramadhani Presensi 31. Dan aku Zazkia Rizky Pranata Presensi 36. Dan aku Alzena Salma Fatia Presensi 5. Oke teman-teman, sekarang aku mau jelasin sedikit nih tentang Gua Talo. Gua Talo adalah kerajaan gabungan dari kerajaan Goa dan kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kalona, kedua kerajaan ini dipersatukan. Keduanya bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di kerajaan Gua Talo. Hal tersebut sekaligus penanda kerajaan Gua Talo menjadi kesultanan. Nah teman-teman, setiap kerajaan pasti punya masa kejayaan. Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, berjuluk Ayam Jantan dari Timur pada tahun 1653 hingga 1669. Raja Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gua Talo. Pada masa keemasan kerajaan Gua Talo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gua Talo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Lanjut ke kekalahan kerajaan Gua Talo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari satuan kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun, penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia mendatangi Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Tak berhenti sampai di situ, pertempuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu, VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan. Saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah teman-teman, kedua gambar ini adalah bukti peninggalan kerajaan Gua Talo. Yang pertama adalah Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di kota Sungguh Minasa. Yang kedua, Istana Tamalate, terletak di kota Sungguh Minasa juga. Yang ketiga, Masjid Katangka, saat ini disebut Masjid Al-Hilal, adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulu menjadi Masjid Kesultanan Goa. Yang keempat, Benteng Somba Opu, ada pada masa Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan. Yang terakhir ada Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang bekas markas pasukan Katak Gua Talo setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Inilah beberapa raja kerajaan Gua Talo. Ada Sultan Hasanuddin, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, dan Sultan Muhammad Zainal Abidin. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cenotabi. Wajo mengalami perubahan struktural pasca Perjanjian Labadepa. Posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matoa yang bersifat monarki konstitusional. Masa kejayaan Wajo adalah pada pemerintahan Lata Dampare Puang Rimanggalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Telomposoe sebagai saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai saudara bungsu. Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan La Sangkuru atau Mula Jaji Sultan Abdurrahman dan
Dato Sulaiman menjadi kodi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato Ritiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai, Dato Ritiro ke Bulukumba dan meninggal di sana. Masa runtuhnya Kerajaan Wajo. Setelah selesai Dato Ritiro ke Bulukumba dan meninggal di sana, Wajo terlibat Perang Makassar pada tahun 1660 hingga 1669. Disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matoa Laten Relai Tusengeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. Lamuhang Dai Mengkona, salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan, merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda. Ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Wajo. Dan ini beberapa raja di Kerajaan Wajo. Yang pertama, La Madukeleng, yang kedua, Arung Matoa Wajo, dan yang terakhir, Arung Palaka. Terima kasih ku ucapkan